Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Rahmatan lil Alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, dan semoga ini merupakan sebab agar kita bisa dikumpulkan kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini tentang spirit Ramadan yang mengantarkan kepada memperkuat tali persaudaraan, tali ukhuwah. Demikian judul yang diajukan oleh panitia kepada saya. Dan saya rasa judul itu sangat penting dari beberapa sisi. Yang pertama, kalau kita perhatikan Allah menegaskan bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mukminin itu adalah saling bersaudara. Ini landasan dalam kita berinteraksi dengan sesama muslim. Kita ini semuanya bersaudara. Sama-sama mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Sama-sama kiblatnya adalah Ka'bah, sama-sama salat 5 waktu, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, maka kita bersaudara. Karenanya semua perkara yang mengantarkan kepada persaudaraan dianjurkan dalam Islam. Semuanya, dari perkara-perkara yang besar sampai perkara-perkara yang kecil atau yang dianggap ringan padahal pahalanya juga besar. Seperti sampai Rasulullah SAW berkata, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Kenapa? Karena senyuman itu bisa menjalin tali persaudaraan. Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk menebar salam. Kata Nabi SAW, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai, yaitu afsyus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Dan itu harus kita hidupkan sunnah seperti itu. Sungguh indah, saya sendiri merasa bahagia ketika ada orang datang, Ustaz Firanda, Ustaz Fulan kirim salam buat antum. Saya senang. Ya, dan itu pengaruhnya luar biasa. Ya, karena syaitan ingin mengadu domba di antara kita. Fit tahrishi bainakum. Syaitan tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara manusia. Dengan ditebarkannya salam, timbul husnudzon di antara kaum muslimin, suudzon menjadi hilang, saling mencintai, saling mengasihi. Maka jangan meremehkan masalah kirim salam. Ya. Ini yang kelihatannya sepele tapi ternyata syariatkan. Sampai syariat-syariat banyak dibangun di atas untuk memperkuat persaudaraan. Seperti apa? Seperti haji pertemuan tahunan. Kaum muslimin dari berbagai macam negara berkumpul di tanah Mekah, ya. Kemudian mereka berinteraksi, mereka menjalankan satu ibadah yang sama, beribadah kepada Tuhan yang sama dengan manasik-manasik yang sama yang mereka lakukan. Ya, kita melihat bagaimana saudara-saudara kita dengan kulit yang berbeda, dengan umur yang berbeda, dengan kondisi ekonomi mungkin yang berbeda, tapi semuanya memakai ihram yang sama, ya. Semuanya menuju kepada tempat yang sama, dan ini menumbuhkan cita kasih di antara kaum muslimin. Kemudian ada namanya syariat, misalnya hari raya Idul Fitr, hari raya Idul Adha. Ini semua
mendukung terjalinnya persaudaraan. Demikian juga di antaranya syariat harian atau pekanan seperti salat Jumat. Salat Jumat di mana kaum muslimin berkumpul di masjid, mereka saling mengenal, saling menyapa dan ini menumbuhkan tali persaudaraan. Bahkan kalau kita baca dalam buku-buku fikih, dahulu para ulama sangat ketat masalah salat Jumat. Mereka melarang mengadakan salat Jumat di dua masjid satu areal, tidak boleh. Ketika zaman dahulu kaum muslimin tidak begitu banyak sehingga salat Jumat difokuskan pada satu masjid namanya Masjid Jami. Kalau kita baca buku fikih namanya Masjid Jami, ada masjid bukan Masjid Jami. Masjid Jami adalah masjid yang dilaksanakan salat Jumat. Dan para ulama kata tidak boleh dibikin dua masjid jami zaman dahulu. Supaya apa? Supaya orang berkumpul pada satu masjid dan mereka satu suara mendengarkan nasihat dari sang khatib dengan satu nasihat. Namun kondisi berubah sekarang, kaum muslimin semakin banyak, masjid tidak mencukupi, akhirnya banyak masjid ya. Tapi dahulu boleh banyak masjid, masjid jaminya cuma satu. Tujuannya apa? Untuk tidak terpecah-pecah, agar persatuan tetap terjalin. Perbedaan tidak bisa kita hindari, tapi ada satu hal yang menyatukan kita, yaitu sholat Jumat bareng misalnya. Itu dibahas di dalam buku-buku fikih. Kemudian di antaranya juga sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini di antara hal yang membuat kita satu hati ya. Kita berkumpul. Kalau disuruh milih, kita lebih enak sholat sendiri ya. Apalagi kalau saya lebih senang sholat sendiri. Sholat di masjid belum tentu imamnya enak ya. Karena saya biasa di Masjid Nabawi kan, kalau beda kelas ya. Kalau di sini ya enak juga tapi tidak begitu enak ya. Enak di sana maksudnya. Kalau suruh milih mending sholat sendiri ya. Terus kalau kita berjamaah ya kadang-kadang tetangga kita mungkin ada aroma tertentu ya. Benar kan? Kadang ada gerakan-gerakan tertentu ya. Ya, seperti itu. Artinya kalau suruh milih saya lebih senang sholat sendiri. Tapi tidak, syariat menyuruh kita untuk sholat berjamaah. Di antara hikmahnya adalah agar terjalin persatuan. Terjalin persatuan ya. Dan di antaranya adalah masalah Ramadan. Nanti akan kita bahas. Di dalam Ramadan itu sendiri, fikih puasa itu sendiri banyak hal-hal yang mengarahkan kepada penguatan tali persaudaraan. Dari sini kita perlu mengingat tentang pentingnya persatuan, pentingnya persaudaraan. Ya, sebaliknya segala perkara yang bisa membuat berpecah belah maka dilarang dalam Islam. Sampai perkara-perkara besar, dari perkara-perkara besar sampai perkara yang mungkin dianggap sepele. Namun tidak sepele, semuanya diharamkan. Ya. Makanya ketika Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sungguhnya kaum mukminin adalah bersaudara, maka damaikanlah kalau ada yang bertikai. Setelah itu Allah sebutkan hal-hal yang menyebabkan persaudaraan bisa dihancurkan. Yang larang-larang tersebut banyak kita lakukan sekarang. Silakan buka surat Al-Hujurat. Setelah Allah memberikan kaidah innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya kaum mukmin itu bersaudara, setelah itu Allah sebutkan larang-larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian orang mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Dan janganlah sekelompok wanita mengejek sekelompok yang lain. Bisa jadi wanita yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Sekarang kita hidup di zaman nyinyir-nyinyiran, ejek-ejekan. Apalagi sudah musim politik, sudah jangan tanya ya. Tali persaudaraan dirobek-robek ya. Gara-gara urusan dunia, bukan urusan agama, urusan dunia. Urusan dunia, urusan perut kadang-kadang ya. Semuanya dilanggar. Wala nisan nasa yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian mencela sebagian yang lain. Sampai Allah menggunakan, perhatikan, wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Siapa yang mencela dirinya? Enggak ada. Tapi maksudnya apa? Maksudnya kalau kalian mencela saudara kalian, itu sama saja kalian mencela kalian sendiri. Karena kalian sama kaum beriman. Yang senang yang di luar kalian. Sampai Allah menggunakan lafaz tersebut, wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencela diri kalian. Maksudnya apa? Jangan mencela saudara kalian, karena mencela saudara kalian sama dengan mencela diri kalian sendiri. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian saling beri gelaran-gelaran. Nah, sekarang semua gelar ada. Apa lagi gelaran? Kampret, apa lagi? Cebong, kadrun, apa lagi?
Ini antara orang Islam kadang-kadang. Semua dilanggar, semua dirobek semuanya. Terus kita ingin kita jadi umat yang dirahmati, umat yang jaya, kita gelar-gelar tidak pernah berhenti. Memang terpancing, apalagi medsos senang. Wala talmizu anfusakum wala tanabuzu bil alqab bi'sal ismul fusuq badal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertobat dari ini semua, mereka orang zalim kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disangka itu perkara sepele, tidak. Siapa yang tidak bertobat dari ini semua, maka mereka orang-orang yang zalim. Allah juga menyebutkan setelah itu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan. Sekarang enggak ada. Dicari-cari kesalahan. Video dipotong-potong. Ya, nanti bibirnya dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ya cari-cari kesalahan. Kesalahan ini cari kesalahan ini. Ya. Wala tajassasu, nyari-nyari kesalahan. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggibah satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apa kalian suka kalian makan bangkai daging saudara sendiri? Tentu kalian tidak suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Setelah itu Allah ingatkan tentang yang paling kita harusnya bersaudara, bukan saling merendahkan, saling mengejek. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal, lebih dekat, bukan saling menjatuhkan. Ya. Bukan untuk diberi gelar kadal gurun, bukan ya. Ya, atau kadal Tangerang, bukan ya. Bukan, kita bukan seperti itu. Agar saling mengenal. Allah ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di antara kalian yang paling baik, mulia di sisi Allah, dan yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi semua hal yang bisa mengantarkan kepada perpecahan dilarang. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, janganlah idza kuntum thalatha fala yatanaja al-itsnan duna tsalis. Kalau kalian 3 orang, jangan 2 orang ngobrol sendiri, satu tidak diajak. Ini di antara adab. Supaya apa? Supaya satunya tidak merasa direndahkan, tidak merasa dihinakan. Kalian bertiga kok cuma 2 orang ngobrol, satunya enggak diajak. Apalagi ngobrol pakai bahasa Sunda, satunya orang Papua, ya gimana? Ini ngomong apa sih dari tadi? Dia apa namanya? Setan akan ingin memecah belah. Allah berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Katakanlah kepada hamba-hambaku untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik. Inna syaitana yanzagu bainahum. Setan ingin mengadu domba di antara mereka. Allah suruh kalau kita berkata, pilih kata-kata yang terbaik. Kalau ada kata-kata yang baik, kita pilih yang terbaik. Bukan terpancing kemudian di status, kemudian emosi, kemudian subhanallah. Perkara yang menyedihkan di zaman sekarang ini, ya, banyak tali-tali persaudaraan yang dilanggar, yang dirobek, yang dihancurkan. Jadi, pembahasan ini pembahasan yang penting untuk mengingatkan kita kembali, mengingatkan saya pribadi, mengingatkan kawan-kawan sekalian. Ya, kita sekarang hidup di zaman kita ingin diadu domba. Sadar atau tidak sadar, sebagian kita ikut mensukseskan program tersebut. Betapa banyak orang yang ditunggangi tidak dia sadari. Ya, betapa banyak orang ditunggangi tidak dia sadari. Ya. Pertikaian, kelompok-kelompok, ya. Organisasi-organisasi, ya. Itu semua sarana untuk kita bisa menjalankan kehidupan menuju kepada Allah, untuk mencari surga yang tertinggi. Bukan sarana untuk bertikai, berperang, saling merendahkan, saling menjatuhkan. Kesalahan ada, nasihati dengan cara yang baik, dengan dalil, dengan kata-kata yang baik. Ya. Ini mukaddimah yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk pada materi inti kita tentang spirit Ramadan untuk merajut persatuan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara syariat Allah Subhanahu wa taala yang berisi, di antara hikmah-hikmahnya berisi untuk merajut persatuan adalah syariat puasa di bulan Ramadan. Syariat puasa di bulan Ramadan. Dan syariat tersebut nampak dari beberapa sisi. Pertama, Rasulullah SAW bersabda,
as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu hari di mana orang-orang berpuasa. Dan lebaran itu hari di mana orang lebaran. Rasulullah SAW mengatakan, kamu jangan beda sendiri ketika lebaran. Kamu jangan beda sendiri kalau puasa. As-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Kalau puasa itu pas lagi orang lagi puasa rame-rame, kamu ikut puasa. Kalau lebaran juga, jangan lebaran kamu serumah, tetangga semua lebarannya besok, kamu lebaran di luar. Tetangga semua puasa hari ini, kamu puasanya besok. Waktu buka kamu di luar. Jangan ya. Sampai para ulama bahas bagaimana jika seseorang melihat hilal sementara dia cuma sendiri yang lihat. Apakah dia terang-terangan berpuasa di depan orang? Ini dibahas. Karena tidak ingin terjadi perselisihan. Syariat ingin kita tidak terjadi apa? Perselisihan. Maka Rasulullah mengatakan as-shaum yauma sumun nas. Namanya hari puasa itu ketika orang-orang semua berpuasa. Ketika ada yang melihat hilal, dia lapor kepada penguasa misalnya. Kemudian penguasa mengatakan, saya tidak terima, karena kamu cuma sendiri, sementara saya punya tim yang banyak tidak melihat. Itu hak penguasa, mereka beristihad. Kita ikut apa? Ikut penguasa. Supaya kita tidak tercerai-berai. Ini contoh maksud saya di antara salah satu cara atau hikmah dari Ramadan, yaitu merajut persatuan ya. Tidak mengenakan ketika, ini kejadian, tidak mengenakan ketika hari ini ada yang lebaran, kemudian besok ada lebaran, apalagi sampai 3 hari. Ya, tapi biasanya cuma 2 hari ya. Tapi alhamdulillah kita tetap menyadari ini masalah khilafiyah. Tetapi kalau bisa bareng-bareng satu suara untuk satu wilayah, itu yang terbaik. Itu yang terbaik ya. Yang terbaik. Itu di antara hal yang menunjukkan bahwasanya Ramadan itu sendiri mengajarkan kita untuk saling bersatu, tidak berselisih ya. Kemudian di antara dalam Ramadan, syariat Ramadan yang juga mengajarkan kita untuk tidak ribut ketika Ramadan adalah di antara adab berpuasa, kita jangan terprovokasi ketika ada yang provokasi kita. Dalam Sahih Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfath wala yaskhab wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaim." Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan janganlah dia berteriak-teriak. Jika ada salah seorang dari saudaranya yang memaki dia atau mengajak berantem, maka hendaknya dia jawab, falyaqul inni imru'un shaim. Katakan kepada saudara yang tersebut, saya sedang berpuasa. Artinya tidak ingin seperti itu. Saya ingin menjaga puasa saya. Saya ingin menjaga puasa saya. Ini dalil bahwasanya ketika seorang sedang berpuasa, dia beradab dalam puasanya tersebut. Kenapa? Karena ketika dia berpuasa, argo pahala berjalan. Argo pahala berjalan. Sejak dia puasa, sejak salat subuh sampai berbuka puasa, dia sedang dalam ibadah. Makanya orang yang berpuasa tidur pun pahala berjalan. Bukan disuruh dia tidur terus, enggak. Tapi seandainya dia pun tidur, argo pahala tetap berjalan. Kenapa? Dia tidur dalam kondisi berpuasa. Ini seperti orang ihram. Kalau orang ihram dia sudah mengatakan labbaik Allahumma umrah, ihram di tangannya dan dia menghindarkan dirinya dari larangan-larangan ihram, pahala terus berjalan. Meskipun dia sedang makan, meskipun dia sedang tidur, meskipun dia pahala terus berjalan. Kenapa? Dia dalam kondisi ibadah. Ihram itu apa sendiri? Ibadah. Sama ketika seorang sedang berpuasa, pahala terus mengalir sampai dia berbuka. Nah, agar dia menjaga kondisi yang terbaik, maka dia bukan hanya berpuasa perut, lapar dan dahaga saja dan syahwat, tapi dia berpuasa dari akhlak-akhlak yang buruk. Makanya Nabi mengajarkan, idza kana yaumu siyami ahadikum, kalau salah seorang kalian di hari sedang dia berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab, jangan dia berkata-kata kotor, jangan dia angkat-angkat suara, teriak-teriak. Kalau ada yang ngajak berantem, maka dia mengatakan saya sedang puasa. Jangan dia bilang nanti malam ya, sekarang enggak, nanti malam ketemu di belakang masjid. Enggak, tapi maksudnya dia redakan karena puasa mengajarkan kita untuk bersatu, untuk tidak saling menyinggung, kita menjaga lisan kita. Itu disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, ya, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk. Kalau kau sedang berpuasa, maka puasa jugalah matamu,
puasa jugalah pendengaranmu, telingamu juga puasa. Walisanuk, dan lisanmu juga berpuasa. Sehingga seorang menjaga diri, tetap menjaga tali persaudaraan. Kalau ada yang mancing, dia tidak terpancing, ya. Sehingga akhirnya merusak pahala puasanya. Ini dalil bahwasanya puasa memperhatikan tentang persaudaraan, sehingga seorang tidak mudah terpancing ketika ada yang memancing, yang provokasinya, ya. Taib. Di antara hikmah lagi di antara puasa yang membuat kita peka terhadap persaudaraan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa, dia akan merasakan lapar dan dahaga, sehingga hal ini mengajarkan dia untuk peka terhadap orang-orang yang kelaparan, yang kehausan. Kita Indonesia, alhamdulillah, maksudnya mudah, tapi kalau di sebagian negeri seperti Arab Saudi lah, kalau kita puasa musim panas panjang. Saya di Arab Saudi mendapati puasa musim panas dan puasa musim dingin. Kalau puasa musim dingin, subhanallah, cepat sekali, siang itu pendek. Baru habis sholat malam, bangun, kemudian tidur, bangun menjelang zuhur, sudah asar, sudah buka puasa lagi. Kenapa? Siangnya apa? Pendek. Tapi kalau kita dapati puasa musim panas, benar-benar sampai bibir kita pecah-pecah. Ya, tidak terbiasa, sampai pecah sendiri, tahu-tahu berdarah. Ya. Karena yang puasa yang sangat panjang. Kita tahu bagaimana rasanya dahaga, bagaimana berbuka itu sangat lezat. Itu mungkin saya tidak rasakan di Indonesia, kecuali pekerja-pekerja. Kalau pekerja, mereka pasti merasakan bagaimana lapar. Kalau kita mungkin pekerjaan ringan, cuma kerjaan saya baca buku, cuma ceramah, nggak terasa haus. Tapi orang yang bekerja, yang angkat barang, mikul barang, mungkin bakar roti terkena panas, ya jelas kehausan. Nah, kita ketika berpuasa, kita merasakan bagaimana sulitnya orang kelaparan, bagaimana sulitnya orang ketika kehausan, bagaimana secara umum kalau orang dalam kondisi sulit. Ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang seperti itu. Masih banyak saudara-saudara kita yang seperti itu. Ya. Entah di sekitar kita atau di tempat yang jauh sana. Ini mengajarkan kita untuk peka, dan kita bawa nilai ini ketika setelah berpuasa, bahwasanya kita tidak tega melihat kalau ada orang kelaparan. Tidak tega kalau melihat orang apa? Kehausan. Dimulai dari kita cek tetangga-tetangga kita. Jangan disangka tetangga kita semuanya dalam kondisi kenyang. Mungkin ada di antara mereka yang kesusahan, yang kelaparan, yang mungkin tidak punya sesuatu untuk membeli makanan di rumah. Cuma dia mungkin malu, tidak minta-minta. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperhatikan bukan hanya orang minta-minta, tapi orang tidak minta-minta juga. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Kata Allah ketika menyebut dan ciri-ciri penghuni surga, yaitu orang-orang yang mereka tahu pada hartanya itu ada hak orang lain yang harus diberikan kepada siapa? Lis-sa'ili wal mahrum, kepada orang yang minta-minta dan kepada orang yang tidak minta-minta, yang terhalangi. Jadi ada orang yang kesusahan itu, ada yang minta-minta, tapi ada yang tidak, yang dia tahan diri. Ya, mungkin dia pakai baju bagus, tapi dia, apalagi musim pandemi kemarin lagi parah-parahnya, kerja kelihatannya ngantor, kelihatannya kerja tapi tidak dikasih gaji, cuma buat makan saja. Jadi mau saya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita peka terhadap orang-orang miskin. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Allahumma as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk bisa mencintai orang-orang miskin. Untuk bisa mencintai orang miskin. Sehingga kita peka, lihat orang kita peka, entah kita punya duit atau tidak, tapi peka itu harus ada. Jangan sampai orang kelaparan lewat kita nggak ada rasa sama sekali. Ini hati kita mati namanya. Oleh karena di antara biografi yang saya baca menakjubkan, biografinya Imam Ahmad. Yang kadang saya baca saya malu sendiri. Imam Ahmad rahimahullahu taala, dia punya majelis yang hadir orang kaya, orang miskin. Tapi majelis Imam Ahmad adalah majelis yang di situ orang miskin merasa sangat berbahagia di majelis tersebut. Kenapa? Imam Ahmad sangat perhatian terhadap orang-orang apa? Miskin. Tidak seperti sebagian kita para dai yang fokus memperhatikan orang-orang kaya. Sementara ada orang miskin kesusahan. Imam Ahmad di majelis dia sangat perhatian terhadap orang-orang yang miskin. Karena dia pernah merasakan bagaimana miskin, bagaimana susah, bagaimana beratnya kehidupan. Dia merasakan, dia tahu bagaimana orang-orang miskin tersebut. Disitulah majelis yang dimana orang-orang miskin merasa dihormati, di majelis hadisnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala.
Oleh karenanya dengan kita berpuasa seharusnya kita lebih peka kepada orang-orang miskin, orang-orang susah ya. Mungkin kita tidak berbicara aja orang-orang jauh, kita berbicara sekitar kita, tetangga kita, pembantu kita ya. Apalagi kerabat-kerabat kita yang susah ya. Dan ini tentu semakin mempererat persaudaraan sehingga seorang tidak hidup dengan ya urusan saya, urusan dia, tidak. Kita adalah satu kesatuan. Kemudian ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala ya. Di antara yang disyariatkan dalam Ramadan ya, yang itu juga menumbuhkan tali persaudaraan, kelanjutan dari apa yang kita sampaikan, yaitu di bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk bersedekah. Nabi SAW suka bersedekah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, dan 3 hari lagi saya akan meninggal, saya tidak akan biarkan tersisa sedikit pun dari emas tersebut, kecuali syai'un arsuduhu ila lidain. Kecuali saya sisakan untuk membayar hutang. Tapi sisanya saya mau bagi-bagi, kata Nabi SAW. Nabi SAW maksudnya suka bersedekah. Dia bilang kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, belum lewat 3 hari kecuali sudah habis, kata Nabi SAW. Tetapi ketika bulan Ramadan lebih dahsyat lagi sedekah Nabi SAW. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Al-Bukhari, kana Nabi SAW ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan, dan dia lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Apa sebabnya Rasulullah SAW lebih dermawan di bulan Ramadan? Ada beberapa pembahasan. Tentunya kita bilang karena Ramadan pahalanya lebih besar, jelas. Makanya Ibn Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW kebaikan Rasulullah SAW itu ya lebih baik daripada rihil mursalah, lebih baik daripada angin yang berhembus. Kenapa dikatakan lebih baik, kebaikan Nabi itu lebih baik daripada angin yang berhembus? Kata para ulama, angin yang berhembus itu punya 2 sifat. Sifat yang pertama, cepat berhembus, angin kan cepat. Yang kedua, beredar angin tersebut. Angin kan mudah beredar. Demikianlah kebaikan Nabi ketika di bulan Ramadan. Cepat dan beredar. Berusaha berbuat baik dan sebanyak-banyaknya. Dan itulah kegiatan Nabi ketika bulan Ramadan. Sangat-sangat dermawan. Nah, tadi kita sebutkan, apa sebab Nabi SAW ketika di bulan Ramadan lebih banyak sedekahnya daripada bulan-bulan yang lain. Di antaranya karena bulan Ramadan pahalanya lebih besar. Ini jelas ya. Pahalanya lebih besar ya. Para ulama sepakat bahwasanya bulan Ramadan pahalanya lebih besar. Cuma tidak diketahui berapa kali lipatnya. Tidak diketahui berapa kali lipatnya. Tapi yang jelas pahala lebih banyak. Dalil yang menunjukkan akan hal ini diantaranya contoh ketika Allah menyebut tentang Lailatul Qadar, kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah 83 tahun di tahun-tahun yang lain yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Berarti pahala sangat-sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, Nabi SAW mengatakan, Al-umratu ma'i fi Ramadan, al-umratu fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Siapa yang umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Berarti umrah di bulan Ramadan tidak sama dengan umrah di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan pahala berlipat ganda. Ya. Nabi SAW menyuruh baca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Kenapa pahalanya berlipat ganda? Rasulullah SAW sedekah lebih banyak di bulan Ramadan. Kenapa pahalanya berlipat ganda? Rasulullah SAW salat lebih banyak di bulan Ramadan daripada di hari-hari yang lain. Kenapa pahalanya berlipat ganda? Rasulullah SAW i'tikaf supaya bisa fokus beribadah. Kenapa Ramadan pahalanya lebih besar? Ini suatu hal yang kita maklumi bahwa memang tidak ada dalil yang menunjukkan berapa-berapanya, enggak ada. Ada yang mengatakan sunnah, amalan sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti wajib di luar bulan Ramadan, enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Tapi intinya pahala berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala punya hak untuk memilih sebagian waktu menjadi waktu-waktu yang pahala berlipat ganda, terserah Allah. Allah pilih bulan Ramadan, Allah pilih 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, Allah pilih sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana Allah punya hak untuk memilih tempat-tempat untuk dilipat gandakan pahala. Allah pilih Masjidil Haram, Allah pilih Masjid Nabawi, Allah pilih Masjidil Aqsa, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak milih kuburan ya untuk apa?
untuk banyak pahala situ, tidak ya. Tapi maksud saya, terserah Allah pilih tempat-tempat, Allah pilih waktu-waktu, terserah. Oleh karenanya, sebab Nabi SAW, wallahu alam bisawab, banyak bersedekah lebih daripada hari-hari yang lainnya, di antaranya kata para ulama karena pahalanya berlipat ganda. Yang kedua disebutkan oleh para ulama, disinggung oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, atau saya sudah lama baca, kalau enggak Ibnul Mulaqin dalam kitabnya At-Tawdih Syarah Sahih Bukhari. Kenapa Nabi SAW banyak bersedekah daripada hari-hari yang lain? Karena ketika bulan Ramadan Jibril turun ngajari Nabi Al-Quran setiap malam. Jadi Jibril fayudarisuhul Quran. Jibril datang untuk ngajari Nabi baca Al-Quran. Sehingga Nabi fokus. Beda dengan baca sendiri. Beda baca dengan Jibril alaihissalam. Jadi Nabi tadarus Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Kata para ulama, ketika Nabi sering baca Al-Quran, tentunya dengan tadabbur, maka jadilah dunia itu terasa rendah. Kita ini kenapa terlalu sama dunia? Karena kita jarang baca Quran. Kalau baca Quran juga enggak paham maknanya. Tapi kalau kita baca Quran, sering kita baca Quran, sebut tentang akhirat, tentang dunia, tentang akhirat. Jadi dunia itu bukan kita enggak boleh cari dunia, tapi jangan masukkan ke hati, jangan besarkan dunia tersebut. Rasulullah SAW ada dunia, dia bagi-bagi. Dia bagi-bagi. Kenapa? Karena dunia rendah di sisi Nabi SAW, di antaranya karena sebab beliau banyak baca apa? Al-Quran. Maka di bulan Ramadan, ya, benar kita berpacu baca Al-Quran, tapi yang paling penting tadabburnya. Tadabbur itulah yang merubah pemikiran kita. Baca ya dapat pahala, meskipun kita enggak ngerti, baca dapat pahala. Baca, kita punya target, satu hari 1 juz, satu hari 2 juz. Ya, dapat pahala ya. Tapi baca dengan tadabbur, pahalanya jauh lebih besar. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, qira'atu ayatin bitadabburin wa ta'aqqulin khairun minal khatmah bila tadabbur. Baca satu ayat saja dengan tadabbur, dengan direnungkan, lebih afdal daripada khatam Quran tanpa tadabbur. Jadi ini menyebabkan Nabi SAW lebih kuat sedekahnya di bulan Ramadan karena keseringan baca apa? Al-Quran bersama Jibril. Jadi tadarus, belajar. Jibril baca, Rasulullah SAW dengar, atau Rasulullah SAW dengar, Jibril menyimak. Tidak dijelaskan secara detail. Tapi intinya mereka saling belajar Al-Quran, dan itu punya pengaruh terhadap keimanan. Ya. Ini diantara syariat yang dipraktekkan dalam bulan Ramadan, sehingga akhirnya kita lebih bersedekah. Dengan bersedekah kita lebih bersatu. Ya, kalau kita kasih hadiah sama orang, kita kasih bantuan, orang sayang sama kita. Ya. Pemberian itu bisa membuat orang senang. Ya. Orang yang tadi, kenapa kalau zakat tidak usah kita sembunyi-sembunyikan? Kalau zakat kita bagi langsung aja, enggak usah kita sembunyi-sembunyikan. Kenapa? Karena orang-orang miskin biar tahu, oh ternyata orang itu meskipun dia kaya, tapi waktunya zakat dia bagi-bagi. Sehingga ketika si miskin lihat kaya, dia tidak hasad. Karena dia tahu si kaya ini kalau punya duit akan apa? Bayar zakat, dan kita akan kebagian. Jadi ini merajut apa? Persatuan. Bagaimana ada seorang keluarga miskin tahu-tahu kita kasih bantuan, tentu dia sangat senang. Di antara yang terkait juga dengan hal ini, disyariatkan untuk memberi buka puasa. Memberi buka puasa, ya. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman falahu mithlu ajri as-sa'im. Atau bagi barang siapa yang berikan buka puasa kepada seorang, bagi dia pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya. Min ghairi an yanqusa min ajri shaim, dan tidak mengurangi pahala yang berpuasa tersebut. Ini di antara amalan yang mudah, pahalanya besar. Antum kasih buka puasa 3 orang, maka pahala puasa dia 3 hari tersebut antum juga dapat, dan mereka pahala puasanya tidak berkurang. Dan ini membuka lapangan bagi orang-orang yang punya duit untuk semangat mengadakan buka puasa, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara suasana yang paling indah yang selalu saya rindukan adalah suasana di Masjid Nabawi. Kalau bulan Ramadan, antum baru keluar dari parkiran atau dari toilet, sudah orang-orang pada rebutan, buka sama saya, buka sama saya. Direbut-rebut ini. Sampai sebagian mereka taruh uang di situ, subhanallah. Taruh uang di tempat makanan, saya lihat sendiri. Supaya orang duduk di situ apa? Jadi mungkin kalau narik-narik bayar anak-anak, enggak usah suruh anak-anak, taruh uang aja, nanti ada orang datang sendiri. Taruh uang situ. Suasana yang sama, mereka sampai rebut-rebutan, sampai berkelahi tentang areal tempat buka puasa. Rebut-rebutan ya. Sampai berkelahi. Itu tiap tahun kita lihat di Masjid Nabawi. Makanya kalau begitu kita keluar
Saya kadang-kadang ngakalin begitu. Ayo makan buka puasa Ustaz. Kamu yang buka puasa sama saya. Langsung dia ditinggalin ya. Karena kadang-kadang ada teman ngundang kita buka puasa untuk sampai ke tempat teman itu sulit karena saya tertahan karena teman saya agak di dalam ya, tertahan. Wah, akhirnya saya bilang udah kamu ikut saya. Akhirnya mereka minggir. Saya sampai pada tujuan. Berlomba-lomba untuk buka. Apa susahnya sekarang buka puasa? Taruhlah satu kepala berapa sih? 15.000 kalau di kampung-kampung, kalau di Tangerang saya nggak tahu. Mungkin lebih murah 10.000. Bikin puasa, uang 1 juta sudah bisa kasih makan berapa orang? Ini buat kita di akhirat kelak. Buka puasa bareng. Ada kebahagiaan, ada persatuan. Apalagi dibuka dengan sedikit nasihat 5 menit. Ini merajut persatuan. Kalau saya di kampung dulu di Papua, dibuat giliran ya. Pagi ini pengumuman ya, hari ini yang mengadakan buka puasa ibu ini, mungkin 5 orang. Udah saya ngantar makanan, kalau ibu saya lagi kebetulan jatah saya ngantar makanan. Tapi itu ada rasa persatuan di antara kaum muslimin. Ya terserah itu masalah praktek masing-masing caranya. Yang penting dianjurkan kita mengadakan buka puasa. Kemudian juga ternyata bukan cuma buka puasa, sahur bersama juga terkadang dianjurkan. Sebagaimana dalam hadis Zaid bin Thabit, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Thabit, kami bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesekali kita kumpul-kumpul sahur bareng, enggak ada masalah. Itu juga indah ya. Ya, itu semuanya mengantarkan kepada persaudaraan di antara kaum muslimin. Kemudian juga di antara hal yang membuat kita lebih terjalin persatuan seperti ibadah tarawih. Salat malam asalnya tidak disyariatkan berjamaah. Karena dalam salat malam ada khalwat antara kita dengan Allah. Bahkan Nabi SAW ketika salat malam tidak ngajak Aisyah, dia salat sendiri. Bukannya tidak boleh, boleh. Rasulullah SAW pernah salat malam bareng dengan beberapa sahabat. Rasulullah pernah salat malam bersama Hudzaifah. Rasulullah SAW Hudzaifah masuk. Rasulullah SAW pernah salat juga Ibnu Abbas masuk jadi makmumnya. Dan Rasulullah biarkan. Rasulullah pernah salat juga kalau tidak salah pernah Anas bin Malik. Jadi intinya salat malam bersama orang lain boleh ya. Kadang-kadang saya misalnya lagi di hotel, lagi teman tidur bareng saya, dia ikut misalnya. Enggak ada masalah. Ya. Tapi hukum asal salat malam sendiri-sendiri. Kenapa? Karena seorang dituntut untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih fokus kalau dia sendirian salat malam. Sepertiga malam terakhir dia bangun, dia salat, dia menangis di hadapan Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika mau salat witir baru dia bangun Aisyah agar Aisyah salat. Tapi sebelumnya Rasulullah salat sendiri. Rasulullah ngerti mungkin istrinya letih, capek, kekuatannya tidak seperti lelaki, tapi dia bangunkan di penghujung salat malamnya. Jadi maksud saya, hukum asal salat malam salat sendiri-sendiri. Tetapi untuk Ramadan salat malam dikerjakan berjamaah. Kalau salat malam di hari-hari lain dikerjakan sepertiga malam terakhir, untuk Ramadan yang afdal di awal malam. Dan itu yang dipraktekkan oleh para sahabat. Mereka tidak salat malam di akhir malam, mereka salat di awal malam. Setelah salat Isya kemudian mereka salat tarawih. Kenapa? Padahal waktu paling afdal sepertiga malam pertama, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Tetapi Nabi prakteknya ketika tarawih Rasulullah SAW salat di awal malam. Rasulullah SAW pernah tarawih bersama para sahabat 3 malam. Kemudian malam keempat Rasulullah SAW tidak muncul, malam berikutnya Rasulullah SAW tidak muncul, para sahabat sudah kumpul, Rasulullah SAW tidak keluar. Nabi mengatakan, saya tahu keberadaan kalian semalam, tapi saya tidak keluar, saya takut diwajibkan. Karena syariat bukan di tangan Nabi, syariat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW sudah melanggengkan sesuatu, Rasulullah SAW khawatir, dia tidak tahu ilmu gaib. Jangan saya melanggengkan, tahu-tahu Allah wajibkan, susah bagi kalian. Maka Rasulullah SAW tidak keluar pada malam keempat, malam kelima dan seterusnya. Padahal dia tahu para sahabat sudah ngumpul. Tapi Rasulullah SAW salatnya di awal malam. Sampai dalam satu hadis Rasulullah SAW salat di awal malam sampai tengah malam. Hatta dhahaba syatrul lail. Sampai pergi setengah malam. Jadi sudah lewat setengah malam. Rasulullah daripada Isya sampai gampangan kita dari jam 8 sampai jam 12 atau jam 1. Kemudian Rasulullah SAW selesai salatnya, para sahabat minta lagi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau masih ada setengah malam, ya Rasulullah, lanjutkan lagi. Lihat para sahabat. Kalau kita, alhamdulillah, akhirnya selesai.
Jam 8 sampai jam 12, alhamdulillah akhirnya apa? Selesai. Para sahabat enggak. Ya Rasulullah, masih ada tengah malam, lanjutin. Makanya saya sering bilang sahabat dengan kita cuma beda-beda tipis ya, beda cuma dibalik doang ya. Jadi Rasulullah kenapa sholatnya di awal malam? Karena mengingat jamaah yang banyak, ingin adanya keramaian, kebersamaan ya di bulan Ramadan. Mumpung setan lagi liburan, lagi nggak bisa banyak beraktivitas dengan ya kumpulin sholat malam. Padahal hukum asal sholat malam adalah sendiri dan hukum asal sholat malam sepertiga malam yang terakhir. Dirubah aturannya oleh Nabi. Nabi SAW lebih mengutamakan sholat malamnya di awal malam. Kenapa? Buat persaudaraan, buat persatuan. Makanya kita tahu khilaf ulama dalam permasalahan sholat malam. Namun mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya sholat malam tidak ada batasan jumlah tertentu. Dan mereka juga sepakat yang terbaik adalah 11 rakaat jika dikerjakan dengan lama sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Namun boleh lebih dari 11 rakaat. Maksud saya, ketika di masjid ada yang pingin 11, ada yang pingin 23, mungkin ada yang pingin 33. Terserah, yang penting jangan ribut, diatur. Diatur. Jangan jadikan 11, 23, 33, 43 jadi bahan pertikaian. Jangan ya. Ada masalah seperti ini. Dan apa kata Ibnu Mas'ud? Al-khilafu syarr. Pertikaian itu adalah keburukan. Jadi ketika musim haji, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau adalah Amirul Mukminin ketika itu. Tapi yang aneh, Utsman bin Affan kalau sampai di Mina, dia salatnya 4 rakaat. Padahal Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar setiap di Mina salatnya 2 rakaat, di Qasar. Utsman salatnya 4 rakaat. Maka Ibnu Mas'ud ditanya oleh orang-orang, "Kenapa Anda tidak menegur? Kenapa Anda?" Ibnu Mas'ud ikut salat 4 rakaat di belakang imam. Dia tetap salat 4 rakaat mengikuti Utsman bin Affan. Ketika ditanya, "Kenapa Anda tidak protes? Kenapa Anda tidak tegur?" Kata Ibnu Mas'ud, "Al-khilafu syarr." Pertikaian itu apa? Buruk. Padahal yang rajih menurut Ibnu Mas'ud 2 rakaat bukan 4, tapi Utsman bin Affan punya ijtihad sendiri. Sehingga para ulama membahas kenapa Utsman salat 4 rakaat padahal di Mina. Maka ada yang mengatakan Utsman bin Affan punya keluarga juga di Mekah. Sehingga dia menganggap dia penduduk di kota Mekah misalnya, atau dia adalah khalifah, seluruh daerahnya adalah rumahnya, sehingga dia tidak menganggap dirinya musafir. Ini ijtihad para ulama. Ada yang mengatakan Utsman bin Affan kenapa salat 4 rakaat? Karena banyak orang-orang Arab Badui baru masuk Islam. Nanti mereka kalau hajian mereka lihat salat duhur 2 rakaat, nanti pulang kampung tetap 2 rakaat. Makanya Utsman 4 rakaat supaya mereka tidak salah paham. Ijtihad tapi intinya yang benar 2 rakaat. Dan Ibnu Mas'ud tahu yang benar 2 rakaat tapi dia tidak menyelisih, dia mengatakan al-khilafu syarr. Ya sudah, perselisihan adalah buruk. Subhanallah, saya bicara ya, saya waktu di Madinah. Saya kadang-kadang ada pertemuan kemana saya tidak sholat di Masjid Nabawi. Kadang-kadang saya sholat di masjid kampung. Suatu kejadian, imamnya terlambat. Dan terlambatnya lama, mungkin 15 menit. Tapi saya lihat jamaah, jadi sudah tet, maksudnya mereka ada jadwal juga. Jadi kalau sudah 0, di sebagian masjid ada jamnya. 0 berarti qomat. Sudah 0, imamnya nggak datang-datang. Saya tamu situ, bukan tamu, maksudnya orang luar sholat situ gelisah. Tapi nggak ada yang ribut tenang aja semuanya. Saya bilang mungkin kalau di kampung kita mungkin beda ceritanya. Mereka sabar nunggu, maksudnya. Karena kalau ada yang maju nanti khawatir jadi perselisihan, jadi perdebatan. Mereka sabar nunggu sampai imamnya datang meskipun terlambat baru mereka qomat. Tidak ada yang sok alim, tidak ada yang sok ini, semuanya nunggu. Saya bilang ini kelihatannya sepele tapi ini menakjubkan bagi saya suasana seperti ini. Artinya mereka tidak mudah terprovokasi. Tidak mudah memunculkan sesuatu yang menimbulkan keributan. Oleh karena kita harus benar ada pendapat yang kita pilih, tapi kita harus juga memahami bahwasanya di sana ijtihad ulama yang kita hargai. Jangan sampai membuat pertikaian di antara kaum muslimin. Rasulullah SAW mencontohkan untuk sholat tarawih berjamaah, di antaranya demi persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Di antaranya juga tentunya
Setelah puasa kemudian ada Idul Fitr dan itu lebih lagi menunjukkan namanya persatuan karena Rasulullah SAW ketika salat Idul Fitri Rasulullah SAW menganggap Idul Fitri sebagai syiar, semua wanita disuruh keluar ikut salat. Bahkan yang haid juga disuruh keluar, enggak usah salat, nongkrong di belakang enggak apa-apa, ikut mengaminkan doanya khatib. Karena itu hari berkah, ya, disuruh keluar sampai zawatul khudur, sampai wanita-wanita yang dipingit juga disuruh keluar. Dahulu di Arab, kalau ada wanita sudah gadis, dibuat semacam tirai di pojok rumah, mereka dipingit di situ. Dan mereka sangat malu sehingga jarang keluar. Kalau di sini kayaknya sudah nggak ada pingitan, nggak ada dipingit semuanya. Sudah nggak ada namanya pingit-pingitan ya. Apalagi zaman drama Korea, sudah nggak ada pingitan-pingitan lagi. Zaman dahulu ada seperti itu, jadi wanita dipingit tidak. Kalau ada tamu pun tidak ketahuan karena dia dipingit di situ. Nah, ketika Idul Fitri semuanya disuruh keluar. Bahkan zawatul khudur, wanita-wanita yang dipingit disuruh keluar untuk menyaksikan syiar tersebut. Tidak lain yaitu persatuan kaum muslimin. Kebersamaan kaum muslimin. Dan ini adalah hal-hal yang hikmah di antara Ramadan yang dilanjutkan dengan Idul Fitr. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, ini yang terbetik dalam benak saya mengenai judul yang saya diamanahkan, spirit Ramadan untuk merajut persatuan. Saya mengingatkan diri saya pribadi dan antum sekalian, ketika saya menyebutkan tentang hikmah-hikmah bulan Ramadan, bukan berarti itu hanya dikerjakan di bulan Ramadan, tidak. Jadi Ramadan itu ibarat, kalau saya boleh katakan ibarat pesantren kilat yang kita lakukan selama sebulan, dengan harapan ketika setelah Ramadan lewat kita masih bisa menjaga nilai-nilai tersebut. Meskipun tidak sama seperti bulan Ramadan karena memang pahalanya beda. Tapi nilai-nilai tersebut tetap kita bawa, salat malamnya masih kita bawa, meskipun tidak selama bulan Ramadan, baca Qur'annya kita tetap bawa meskipun tidak sebanyak di bulan Ramadan, sedekahnya tetap kita bawa di bulan-bulan yang lain meskipun tidak sama seperti bulan Ramadan, jaga lisan, jaga pandangan, tidak mudah terprovokasi kita bawa di bulan Ramadan. Ya, meskipun mungkin tidak seperti bulan Ramadan, tapi intinya nilai-nilai tersebut bukan hanya kita perhatikan di bulan Ramadan saja. Kenapa? Karena sebagaimana kata para ulama, la takun ramadhaniyan. Jangan kau jadi ramadhani. Siapa namanya ramadhani di sini? Jangan jadi seorang ramadhani. Maksudnya apa? Jangan kamu tahu Allah hanya di bulan Ramadan. Apa bahasa Arabnya? La takun ramadhaniyan. Jangan kamu jadi ramadhani, yaitu yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Karena Tuhannya bulan Ramadan, dialah Tuhan di bulan-bulan yang lain pula. Tuhan yang kau ibadahi di bulan Ramadan, dia juga Tuhan yang kau ibadahi di bulan-bulan yang lain pula. Maka dalam kehidupan ini kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati mengucap. Hati-hati berkomentar. Ya, tidak semua, maksud saya gini, tidak semua ada sesuatu kita semuanya komentar. Tidak semuanya kita respon, ya. Apalagi kemudian respon kita semakin menambah pertikaian. Ya, seorang jaga diri. Seorang jaga tahu diri. Rahimallahu ra'an ya'rifu qadra nafsihi. Allah merahmati seorang yang tahu diri. Kalau bukan bidangmu, bukan keahlianmu, diam, enggak usah komentar. Biarkan yang ahli yang berkomentar. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.